Di minggu ini kita akan ngomongin tentang finish strong. Katakan finish strong. Gue percaya bahwa firman Tuhan ini bisa mengubahkan kita dan akan mengubahkan kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Hari ini saya khotbah gak akan lama-lama. Jadi saya akan khotbah dengan cepat, kasih tahu kiri kanan, bilang pasang sabuk pengaman, bilangnya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25, yang sudah ketemu katakan amin. Belum ketemu, gak akan ada di PPT, gak disiapin soal di PPT. Jadi buka di HPmu sendiri, buka di iPadmu sendiri, buka di Alkitabmu sendiri. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Yang sudah ketemu katakan yes. Saya bacakan ayat 24. Kalian 25. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. 3, 2, 1. Tetapi, jadi kalau kita baca di Alkitab ini, ternyata hidup kita itu bukan untuk nyantai-nyantai aja. Kalau kita baca di Alkitab ini, ternyata kehidupan kekristenan kita bukan untuk slow living. Kalau kita baca di Alkitab ini, ternyata hidup kita bukan untuk chill doang. Tiap hari healing, tiap minggu healing, belum pelayanan udah healing. Oh kak, gue udah capek pelayanan, gue mau healing. Iya, healing, ke Bali, healing, hilang habis itu. Tapi ternyata di firman Tuhan mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini kita sedang ada di pertandingan. Kalau namanya pertandingan, gak ada stop di tengah jalan. Beda sama latihan, ya gak? Kalau kita latihan, oh ya udahlah lagi capek istirahat. Nah, kalau lagi capek kita rest dulu. Pertandingan enggak. Kalau pertandingannya 90 menit, kita berjuang mati-matian 90 menit. Betul gak? Dan kalau kita perhatiin, semua orang yang bertanding fokusnya cuma satu, untuk memenangkan pertandingan. So gue pengen kasih tau ke kalian semua bahwa semua kita sedang lari. Kalau ada yang di sini kekristenannya gak sedang lari, berarti tandanya kalian sedang tidak fokus kepada mahkota ujung sana. Kalau kamu merasa kekristenan kamu biasa-biasa aja, gak perlulah pelayanan-pelayanan banget, gak perlulah gue serius-serius banget sama Tuhan. Oh jadi pertanyakan apakah hidup kamu fokusnya untuk sorga atau enggak. Tapi gue pengen kasih tahu ke kalian semua bahwa hidup ini hanya sementara. Kamu akan masuk ke hidup yang kekal. Tapi tragisnya adalah terlalu banyak anak-anak muda yang terlalu memikirkan hidup yang sementara ini ketimbang hidup yang kekal. Kamu tahu gak kalau kamu punya kabel nih, kalau kamu lihat ada kabel di sini. Di sini tuh ada ujungnya sekecil ini nih. Tapi ada ujung warna hitam tuh, panjang sampai belakang, nggak tahu tuh sampai mana tuh, sampai mungkin sampai Jelambar, sampai nggak tahu gue. Sampai peak dia nggak tahu weh. Itu hidup kita. Hidup kita itu cuma yang kecil itu. Kata firman Tuhan kita cuma kuat berapa puluh tahun sih. Kalau paling kuat 70-80 tahun itu pun juga udah mau meninggal gara-gara diabetes. Ya gak? Kemarin gue baru dapat pasien, tau gak? Pasien umur 20 tahun gagal ginjal. 20 tahun. Dalam hati gue ini minum apa ya? Minum boba terus kali ya, gue juga gak tahu. Ada pasien umur 30 tahun meninggal karena stroke. 30 tahun, terlalu muda. Tahu gak sih, sadar gak sih bahwa hidup kita tuh sementara? Iya gak? Amit-amit ya, amit-amit. Amit-amit. Kita gak tahu pulang dari tempat ini kita gimana. Bener gak? Ada gak yang bisa jamin kalau pulang dari tempat ini kita baik-baik aja? Belum tentu. Kemarin gue tinggal di Bandung. Rumah orang tua gue di Cikarang. Hari Senin kami berdua mau balik ke Cikarang. Jam 5 sore. Tapi tiba-tiba sibuk banget. Kerjaan saya di rumah sakit sibuk banget. Sehingga kami batal ke Cikarang. Tiba-tiba jam 6 sore saya balik ke rumah saya di Bandung. Saya dapat berita. Kecelakaan 12 mobil beruntun di Cipularang. Lu bisa bayangin gak? Kalau gue meninggalkan semua pekerjaan gue, bodo amat gue mau pulang. Mungkin gue jadi salah satu korbannya. Nih hari ini khotbah cancel nih pasti nih. Kalau gue meninggal di situ. Tapi lu bisa bayangin gak? Ada yang tahu gak gue bisa di situ atau enggak? Gak ada yang tahu tuh rem blong atau enggak, betul gak?
Gue kasih tau, hidup lu tuh singkat. Oh lu happy di sini. Masih umur kok. Gue YOLO 20 tahun lah. Masih bisa lah. Paru-paru gue masih kuat lah. Ginjal gue masih kuat lah. Gue sesuka gue lah. Ngerokok, minum, narkoba segala macam. Seks bebas lah. Santai aja lah. Karena lu mikir cuma segini. Hidup lu yang sementara. Tapi kita lupa mempersiapkan hidup kita yang kekal. Lu tahu namanya kekal? Kekal gak ada batasannya. Kekal itu selama-lamanya. Jadi nanti hidup lu yang terbatas ini akan menentukan hidup lu yang kekal. Dan hidup yang kekal gak ada stopnya. Kalau lu masuk surga, bahagianya selamanya. Tapi kalau lu masuk neraka, menderitanya selamanya. Tapi dengar firman Tuhan ini berkata, bagi siapa yang fokus kepada mahkota itu, dia akan terus berlari seperti layaknya orang tidak pernah berlari. Dia akan bekerja seperti orang gila dia bekerja. Karena kenapa? Fokusnya cuma satu. Untuk ketemu Tuhan. So gue pengen ngajak kita semua next gen di HOP ini. Mau gak lu punya tujuan di dalam kehidupan lu bukan cuma untuk lu happy. Kok tegang sih ini? Ini gak kuis berhadiah kok. Salah cari pengkhotbah ya. Gue pengen fokus lu hari ini bukan cuma sekedar happy. Gue kasih tau kebahagiaan di dunia ini hanya sementara bro. Kebahagiaan yang kekal adalah bersama dengan Tuhan. Lu kalau hari ini ada yang bilang kok YOLO lah kok, you only live once. Enak lah hidup suka-suka gue. Nih gue tuh pelayanan, tadi gue cerita di ibadah pertama. Gue tuh pelayanan dari kelas 6 SD. Gue lahir udah jadi anak pendeta. Gue lahir nih, bapak gue udah jadi pendeta. Gue gak bisa ngurus bapak gue mau jadi pendeta atau enggak. Tuhan yang milih, kalau jadi presiden gue jadi anak presiden lumayan kan. Tapi ternyata gue jadi anak pendeta. Jadi kalau saat gue lahir beda sama bayi-bayi lain. Kalau bayi-bayi lain tuh nangis, oe. Kalau gue enggak, gue lahir, oh haleluya. Anak pendeta. Gue pelayanan dari kelas 6 SD. Sampai sekarang gue pelayanan. Mencintai Tuhan, setia sama Tuhan. Nyesal gak gue? Enggak. Banyak gak orang yang ngatain sok kudus? Banyak. Banyak banget. Dah si Andre ngapain sih ke gereja-gereja? Ngapain sih gereja-gerejaan? Ngapain sih ibadah-ibadahan? Sabtu Minggu mah healing. Sabtu Minggu mah happy. Sabtu Minggu mah party. Mabuk. Nih kayak gua. Kalau lu mah di gereja mulu. Ngapain lu di gereja mulu? Sok kudus lu. Ya udah gue balikin. Ya udah gak apa-apa. Gue dikatain sok kudus. Yang penting gue gak dikatain sok asik sama Tuhan. Nanti pas di sorga. Kok lu kerjanya di dunia mabuk mulu sih? Sok asik lu. Gak masuk sorga. Jadi gue mendingan diterima sama sorga. Tapi ditolak sama dunia. Gue pengen kasih tau ke kalian semua bahwa di dunia ini sementara. Dan kesetiaan kita sama Tuhan di muka bumi ini akan menentukan akhir hidup kita. Kita ya baru menghargai hidup itu saat kita tuh susah. Bener gak? Coba lu lihat, lu baru menghargai keberadaan satu orang dalam kehidupan lu. Saat kapan tau gak? Saat dia meninggal. Bener gak? Contoh, amit-amit. Mama lu meninggal. Coba lihat tangisan semua di rumah duka. Aduh nyesel ya. Coba dulu aku bisa lebih banyak waktu sama mama. Udah telat. Coba aku lebih sayang ya sama papa. Telat. Kenapa gak dari dulu? Baru ngerasa kehilangannya pas kapan? Pas udah mati. Gue pengen kasih tahu, ternyata hidup kita singkat. Hidup lu sementara. Tapi mau gak di hidup yang sementara ini, fokus lu cuma satu, setia sama Tuhan. Setia melayani Tuhan, setia ibadah sama Tuhan. Lu akan lihat hidup yang kekal akan jadi jaminan buat kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya kata firman Tuhan tuh kamu lagi di pertandingan, lari. Jangan berhenti, lari. Jangan apa-apa berhenti pelan, makan burger dulu. Gak ada. Orang maraton gak ada yang makan burger dulu, nongki-nongki gak ada. Lari. Tapi kebanyakan dari kita apa? Kita memutuskan untuk menyerah di tengah jalan. Hari gue berdoa kita gak begitu. Diawali dengan roh, diakhiri dengan hebat. Oh kita ibadah on fire. Sampai selama-lamanya dong on fire. Gak setuju ya sama gue ya. Gue pulang aja lah ya. Retret. On fire di altar call. Mental 2 meter. Wah,
nangis-nangis, dapat api, fire, kebakaran. Luka bakar semuanya. Ibadah hari Minggu. Pelayanan pertama kali pas disuruh, ayo kamu jadi pelayanan. Main keyboard itu. Wah, ngangkat keyboardnya. Wah, puter-puter keyboardnya. Kayak Viera. Gak tahu ya. Tua banget gua. Oh dulu pas pertama kali pelayanan main drum. Oh cita-cita. Puter-puter stick. Puter-puter drum. Akrobat. Semangat. Udah 1 tahun, 2 tahun bosan ya. Ternyata gue main musik biasa aja. Gak ada rasanya ya. Gak ada yang lirik gue juga. Followers gue gak nambah. Lah emang pelayanan untuk followers. Gue pengen kasih tau ke kalian semua ya. Bahwa pelayanan dan hidup kita itu. Jangan ditentukan oleh berkatnya. Tapi ditentukan oleh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Selama ada penyertaannya, tunjukkan kesetiaanmu padanya. Makanya di Galatia 3 ayat 3-4 firman Tuhan ngomong begini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, tapi sekarang kamu mengakhirinya dalam daging. Sia-sia. Hari gue berdoa, saat lu datang hari ini, bukan suatu kebetulan. Kalian mulai dengan roh. Saat nanti kamu mati, saat kamu mati dipanggil Tuhan, kamu tetap mengakhiri hidupmu dalam roh. Makanya kita harus setia sama Tuhan. Kalau kamu mau finish strong dalam kehidupan kamu, setia. Kalau kamu mau lihat kemuliaan, setia. Kalau kamu mau lihat yang sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, setia. Kalau kamu gak setia, kamu gak bisa ngeliat kemuliaannya. Betul gak? Saya memimpin God's DNA Lipo Cikarang itu dari kelas 1 SMA. Sampai sekarang. Kalau saya nyerah di 2 SMA, maka sekarang saya gak bisa lihat revival di Cikarang. Gak bisa. Karena saya udah nyerah duluan sebelumnya. Tapi kenapa saya bisa melihat sekarang anak-anak muda dipakai Tuhan di Cikarang? Kenapa saya bisa melihat adik-adik saya yang dulu tuh masih curut-curut semua tuh. Sekarang udah pada khotbah semua. Dulu yang masih kecil-kecil ingusan, sekarang udah pada khotbah. That is a revival. Kenapa gue bisa melihat itu? Karena saya tetap setia sama Tuhan. Kalau lu mau lihat generasi ini dipakai Tuhan dahsyat, setia. Setia. Mumpung masih ada waktunya. Kalau masih bisa muji nyembah Tuhan di depan sini, muji nyembah Tuhan. Kasih yang terbaik. Kalau masih bisa pelayanan, pakai yang terbaik. Betul gak? Kalau masih bisa lompat, lompat sebelum stroke. Lompat tinggi-tinggi. Jangan nunggu stroke dulu baru nyesel. Iya, aduh nyesel ya. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Sampai akhir, finish strong. Dan untuk finish strong, kamu butuh namanya hati yang setia. Loyalty. Lu tau gak sih bahwa setiap kesetiaan itu selalu identik sama kingdom. Tadi gue lihat di subtema kalian ya. Building kingdom cultures. Keren abis. Berat loh ini. Building kingdom culture tuh gak gampang. Tahu kenapa? Karena namanya kingdom gak main-main. Betul? Kalau lu mau ketemu Pak Prabowo, sekarang udah ganti ya. Mau ketemu Pak Prabowo. Lu emang bisa sesukanya? Gak bisa. Apalagi lu mau ketemu masuk ke kerajaan Inggris. Lu pernah lihat Queen Elizabeth makan pakai tangan? Kaki diangkat, makan di warteg. Queen Elizabeth, gak ada. Gak ada tuh, semua harus ada sendok gede, sendok sedang, sendok kecil. Terakhir gue ngerayain, ulang tahun pernikahan saya. Saya makan di hotel. Ya gak mewah-mewah banget, tapi lumayan lah. Buat saya itu mewah. Oh ini kalau ini sendoknya buat steak ini. Sendoknya buat ini. Sendoknya buat ini. Sendoknya buat sup. Sendoknya buat gelas. Hese banget. Hese itu masih susah banget sih. Ribet banget dah. Makan tinggal makan gitu kan. Tapi ternyata ada peraturannya. How about kingdom? Kingdom juga ada begitu. Ada attitude-nya. Kalau lu mau bangun kingdom di hidup lu harus punya attitude ketemu Tuhan. Halo. Ibadah lo harus punya attitude. Dengerin firman harus punya attitude. Ya gak sih? Oh ini kalau ibadah main handphone. Ini. Scroll. Sampai jebol tuh HP-nya. Pujian-pujian. Gak ada. Kalau lo mau punya kingdom cultures. Lo miliki attitude dan kesetiaan sama Tuhan.
Kalau lu masih bisa untuk lompat-lompat di tempat ini, lompat-lompat. Kalau lu masih bisa dengerin firman dengan sungguh-sungguh dan mencatat firman dengan sungguh-sungguh, catat dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kesetiaan itu mahal. Namanya kingdom cultures itu mahal. Gue kasih tau, gak murahan, mahal. Makanya prajurit, pelayan, semua yang ada dalam satu kerajaan itu punya ini, loyalty. Kesetiaan. Apapun yang terjadi mereka harus mempertahankan kerajaannya. Itu loyalty. Nah, kalau kita beda kan, kita gampang untuk memberikan pelayanan kita. Udahlah gue nyerah aja sama pelayanan. Kenapa? Karena gak banyak yang lu pertaruhkan. Halo, kenapa banyak orang yang meninggalkan pelayanan? Kenapa? Jangan marah. Cukup saya aja yang marah. Tahu gak kenapa banyak orang yang meninggalkan pelayanan? Karena gak banyak yang dipertaruhkan. Sekarang gue pengen tanya ya. Kalau kita udah pelayanan lama, kita udah kasih segalanya. Kita udah kasih waktu kita, duit kita, semuanya untuk pelayanan. Mau gak direbut orang lain? Gak gampang. Gak gampang. Kita akan tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita gak akan gampang kasih orang lain. Karena udah banyak kita pertaruhkan. Betul gak? Tahu kenapa Tuhan mati di kayu salib? Karena dia mau mempertaruhkan segalanya buat lo. Lu tuh lebih berharga daripada surga. Dalam kesetiaannya, dia pertaruhkan segalanya. That's loyalty. Lu bisa bayangin gak kalau Tuhan gak setia? Coba, pikir-pikir deh. Kita kan sering selingkuh kan sama Tuhan, bener gak? Selingkuh sama dunia kan kita. Kita lebih pilih drama Korea kan daripada waktu saat teduh kita, betul? Kita lebih pilih TikTok kan daripada kita doa sama Tuhan. Lebih sering selingkuh kita sama dunia. Tapi Tuhan setia. Coba kita balik. Tuhan yang gak setia. Kalau Tuhan yang gak setia gimana? Dia angkat salib nih. Dipecut sekali. Cepret. Oke, satu kali lo ya pukul gue lo ya. Jalan lagi. Masih setia gue. Pikul salib nih. Kedua kali dipecut lagi. Cepret. Wah, 2 kali. Gue hitung aja 2 kali lo ya. Jalan nih sampai Golgota. Masih setia gue. Yang ketiga dia udah gak mau setia. Cepret dipukul. Dilempar salibnya dia terbang. Bye lo semua. Terbang dia. Gak jadi diselamatin kita. Tapi tau gak yang membawa kita kepada keselamatan apa? Karena kesetiaan Tuhan atas hidup lo. Because He is faithfulness. Kita juga harus punya faithfulness. Setia sama Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu setia sama kita. Makanya kerajaan sorga itu selalu identik sama namanya loyalty. Tahu gak? Ternyata kesetiaan itu bukan hanya seberapa lama kita di gereja. Halo. Kalau kita cuma di gereja doang, gak ngapa-ngapain, itu bukan setia. Nganggur. Gue ulangin lagi ya. Kalau kita udah lama di gereja, tapi gak ngelakuin apa-apa, itu namanya nganggur. Oh kok gue setia banget nih. Ini sebelum ada gedung ini, gue udah dateng. Lah, batu pertama, gue yang taruh. Gue setia banget kok, gue duduk di tempat yang sama setiap hari. Oh tapi gue gak mau pelayanan. Oh gue dateng terus tiap minggu, tapi gue gak pernah terlibat dalam cell group. Oh gue dateng terus. Itu mah bukan setia, itu teh nganggur. Makanya kesetiaan yang Tuhan maksud bukan saat kita stay lama di situ. Tapi kita melakukan pekerjaan Tuhan di tempat tersebut sepanjang hidup kita. Gue kasih tahu ya, kesetiaan itu bukan saat kamu ngomong yes pada panggilan Tuhan. Bukan. Kesetiaan itu adalah saat kamu melakukan yes terhadap panggilan Tuhan. Oh kamu altar call di sini, ya utus aku Tuhan, utuslah aku, nangis, habis itu gak ngapa-ngapain. Gak setia itu mah. Kalau mau setia adalah saat kamu bangun sel group kamu, di saat sel group kamu susah untuk dibangun, kamu tetap bangun, itu setia. Saat kamu pelayanan, terus dibilang gini, kamu didisiplin dulu ya, gak usah pelayanan dulu, kamu jadi jemaat dulu, kamu tetap ibadah, kamu tetap ikut sel group, kamu tetap ikut doa, itu setia. Di saat kamu gak dipuji lagi sama siapa-siapa, tapi kamu tetap melayani untuk Tuhan, itu setia. Namanya hubungan aja pengen setia, betul gak cewek-cewek? Oh iya, curhat semua. Oh. Namanya hubungan aja butuh setia, betul gak?
Kemarin gue baru dapat kabar tentang perselingkuhan. Wih, ngeri banget. Spill tea, spill the tea. Kalau gue nggak minum teh soalnya, jadi gue nggak tahu. Spill the tea. Wah, perselingkuhan macam-macam. Wah, gila. Kita ya tahu bahwa kesetiaan itu mahal, betul gak? Dan kesetiaan itu mengorbankan banyak hal. Hari gue pengen kasih tahu, kalau mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh setia. Di saat semua ngatain lu sok Kristen, di saat semua orang ngatain lu sok rohani, lu tetap ikut Tuhan. Itu setia. Karena kata firman Tuhan, kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan dapat perkara yang pernikahan, perkara yang besar gak? Gede banget. Tapi kalau di dalam Tuhan aja lu gak bisa setia, apalagi sama pasangan lu. Makanya hari ini cewek-cewek cari cowok yang takut Tuhan. Ini cewek-cewek gak ada yang mau yang takut Tuhan ya? Kayak, kok gue pengennya bad boy. Kayak gue gak mau yang pelayan Tuhan. Apa itu church boy. I don't need church boy. Gue gak bilang bahwa cari yang itu loh. Cari yang kayak anak gereja. Soalnya anak gereja juga gak semuanya beres kok. Giliran gini, iya. Sorry ya. Tapi cari yang takut Tuhan. Beda. Yang ke gereja belum tentu takut Tuhan. Tapi yang takut Tuhan pasti ke gereja. Iya. Nanti kalau ngomongin tentang jodoh-jodoh nanti ya, sesi lain. Nggak cukup waktunya. Tapi gue pengen kasih tau kalian semua. Kalau kalian aja gak setia sama Tuhan, apalagi gak bisa setia sama pasangan. Gak bisa. Tapi kalau kamu setia sama Tuhan, engkau menghadirkan dalam hidup kamu. Kamu akan setia dalam segala perkara. Makanya ada satu cerita yang bagus banget tentang kesetiaan ini. Kita buka yuk, Matius 25 ayat 14 sampai 18. Matius 25 ayat 14 sampai 18. Saya bacain buat kamu. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan berapa? 5. Yang seorang lagi berapa? Yang satunya lagi? Masing-masing menurut, dengar baik-baik, masing-masing menurut kesanggupannya. Bukan karena pilih kasih, tapi karena kesanggupannya. Ketahuilah berkat yang Tuhan kasih ke lu sesuai dengan kesanggupan lu. Jadi jangan pernah iri. Orang diberkati lebih, jangan iri. Fokus kita bukan berkatnya. Fokus kita adalah menghasilkan buahnya. Fokus kita bukannya pelayanan makin jago, kayak ini makin dipakai dahsyat ya. Jangan iri. Fokus kita bukan itu. Fokus kita bukan kejar keterkenalan, kehebatan, ketenaran, kekayaan. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah buah. Dan setiap kesetiaan pasti ada buahnya. Makanya kalau dikasih Tuhan cuma satu, gak apa-apa. Nih coba pikir-pikir lagi deh, pikir-pikir lagi. Kalau dikasih satu, tuntutannya gak gede-gede banget. Tapi beda sama orang yang dikasih 5. Tanggung jawabnya besar. Tuntutannya besar. So gue pengen kasih tahu, berapapun berkat yang Tuhan kasih ke kamu, lakukan itu yang terbaik. Kok gue cuma usher? Gak apa-apa. Usher salamin yang paling terbaik. Iya dong. Gue selalu bilang sama Gasdiene di Lipo Cikarang, gue bilang gini, usher itu justru harus pelayanan yang paling maksimal. Kenapa? Target gue adalah usher saat salamin orang itu rebah. Shalom, rebahnya. Altar call di depan, bukan di sini. Wah, ini keren gak? Keren. Tapi lu bisa bayangin gak? Kalau satu talenta itu, kamu setia, kamu akan menghasilkan buah. Tapi kita baca ayat berikutnya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2. Dan berikutnya, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, menjalankan labanya 5. Yang 2 talenta, menjalankan labanya 2. Tapi yang berikutnya, dia bilang begini, hamba yang menerima 1 talenta itu, pergi menggali lubang, menyembunyikan uang tuannya. Lihat baik-baik, apa yang membedakan 3 orang ini? Tahu gak apa? Responnya. Sama-sama diberkati gak? Sama-sama hamba gak? Sama-sama diberkati, sama-sama hambanya. Tapi yang membedakan 3 orang ini adalah yang satu responnya salah. Apa yang dimaksud responnya salah?
Coba lihat baik-baik. Ada 3 respon yang gue pengen kasih tahu kalian semua. Yang menyebabkan kita gak bisa setia sama Tuhan ya. Kayak hamba yang ketiga. 1, respon korban keadaan. Ini nih. Ini mental-mental gak setia. Saat dia ngadapi masalah, yang disalahin semuanya kecuali dia. Ini masalah Tuhan. Kenapa Tuhan kasih gue keluarga yang kayak gini? Gue gak bisa sama Tuhan, kenapa? Karena lu taruh gue di gereja kayak gini sih. Lu taruh gue di pelayanan kayak gini sih. Gue kan gak mau. Mental victim. Oh pokoknya gue korban dari keadaan. Keadaan yang salah pokoknya. Kenapa sih si kakak itu milih gue? Kan gue gak mau. Itu calon-calon orang gak setia. Mau tahu orang yang setia sesungguhnya apa? Apapun yang dia hadapin, problema apapun yang dia hadapin, dia lakukan yang terbaik. Walaupun dia tahu, dia gak suka. Iya gak sih? Itu setia. Emang dikira Tuhan mati di kayu salib, suka dia. Ada yang mau di sini volunteers gantiin Tuhan Yesus di salib? Oh suka banget gue disalib. Tuhan Yesus aja pasti gak suka. Makanya dia sampai nangis darah. Bilang Tuhan kalau bisa cawan ini berlalu dong. Gak mau. Tapi lihat dia setia sama kita. Dia hadapin keadaannya. Dengar ya. Kesetiaan lu pada tuh diuji saat keadaan lu paling rendah. Coba lihat orang yang setia. Pas lagi ada tekanan. Masih gak ikut Tuhan. Halo. Saat udah gak dipuji lagi dalam pelayanan. Masih gak dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saat udah gak dapet PK, masih gak pelayanan sungguh-sungguh? Saat dia udah gak dapet pujian, gak dapet penghargaan, masih gak dia setia sungguh-sungguh? Saat dia diputusin pacar, masih gak dia datang gereja sungguh-sungguh? Itu orang yang setia. Kalau orang yang setia, apapun yang terjadi dalam keadaannya, dia gak nyalain keadaan. Tapi dia tetap berjalan dari kemuliaan hingga kemuliaan, kehebatan demi kehebatan, kedahsyatan demi kedahsyatan. Untuk kenapa? Cuma satu. Pengen nemuin mahkota. Ini jangan sampai kita punya respon ini. Baru gak disalamin Asher ngambek. Ashernya cuma salam shalom, cuma gini dong nih. Dasar. Gereja gak ngerti perasaanku. Pergi. Tempat duduk diambil sama orang. Parkiran diambil sama orang, ngambek. Dasar. Gereja gak guna. Pengkhotbahnya kelamaan. Pemain musiknya kurang ngangkat. Mau ngangkat kemana? Udah di sini, udah dipakai panggung. Ini kalau kejedot. Kurang semua serba kurang. Mentalnya victim of circumstance. Salah gue ngomongnya. Janganlah kita nyerah cuma gara-gara keadaan. Jangan. Justru kita terus setia. Dan kita mengubah keadaan. Yang kedua, tau gak respon apa yang salah? Orang yang gak setia adalah yang memiliki respon rasa nyaman. Demen banget sama namanya comfort zone. Makanya tadi gue bilang, orang yang terus ada di gereja tapi gak ngapa-ngapain, cuma di comfort zone, bukan setia. Tapi nganggur. Nih kasarnya, gabut. Gaji buta. Iya gak? Tapi coba lihat orang yang benar-benar sungguh-sungguh melayani ya. Dia gak haus sama pujian. Followers nambah gak nambah dia tetap buka cool. Ya gak ada yang amin sama gue. Kan tapi kebanyakan kita pengennya di sini kan. Di panggung. Pengen terkenal. Pengen hebat. Kalau followers gak nambah gue gak mau pelayanan lagi. Maneh teh artis. Kita bukan artis. Yang artisnya cuma satu, Tuhan. Dan gue kasih tau ya kepada lu pada semua ya yang datang ibadah. Lu tuh ibadah bukan jadi penonton. Ini gak tau ya, beda khotbah nih. Tapi gue ada pesan buat kalian. Kalian datang ke tempat sini bukan jadi penonton. Yang nonton cuma satu. Tuhan. Nontonin lu, nyembah dia. Makanya kalau, apa tuh namanya, renungan pagi. Kok gue udah renungan pagi? Tadi pagi gue udah dengerin 3 lagu rohani. Itu mah bukan renungan. Itu mah bukan saat teduh. Itu saat lu. Lah iya kan? Coba. Lu dengerin lagu. 3 lagu rohani.
Sidney Mohede, lagunya misalkan lu suka apa? Mengenalmu kok. Gue udah denger Sidney Mohede mengenalmu. Itu Sidney Mohede nyembahnya lu. Lu nikmatin penyembahan Sidney Mohede. Lu nikmatin penyembahan apa di sini mungkin Next Gen Worship. Lu nikmatin. Lu yang disembah. Tapi kalau lu tahu yang disembah dia, maka mulut lu dan hati lu saat lu dengerin lagunya ikut menyembah Tuhan. Makanya hari ini jangan jadi penonton. Kalau orang Sunda bilang jangan cicing wae. Cicing we. Stroke tiba-tiba. Minimal tepuk tangan ke. Kalau gak bisa tepuk. Maksudnya kalau pujian tadi. Kalau gue mah gak perlu tepuk tangan. Jadi malu. Minimal tepuk tangan ke. Minimal kalau lu gak bisa tepuk tangan, tepuk jidat ke apa gitu serah. Gitu. Terserah lah. Tapi lu harus tahu bahwa di tempat ini bukan lu penontonnya. Bukan lu artisnya. Yang nonton cuma satu. Tuhan. Jadi jangan pernah di comfort zone. Yang setuju katakan amin. Jangan cuma demen duduk setiap minggu. Duduk di bangku yang sama udah ditandain Andreas. Ada yang duduk sini dosa kalian semua. Demennya di comfort zone. Tahu gak comfort zone lainnya apa? Dateng live. Sorry ya. Ini agak naik level nih. Biasanya kan kalau ayo dong ikut live. Nih kalau koko jangan cuma ikut live. Buka live yang baru. Nah kan gak ini kan sama gue kan. Coba kalau ikut live. Gampang. Tinggal duduk. Dengerin. Selesai. Coba buka live yang baru. Nah lu baru ngerasain tuh setia tuh mahal. Ngechatin satu-satu. Ayo dong dateng. Gue udah siapin makanan nih. Martabak 2 rasa. Dateng dong. H-1 bisa kak? Oke kak, siap kak, ACC, oke, approve. 1 jam kemudian, 1 jam sebelum mulai. Kak sorry aku mencret kak. Kak aku muntaber kak, kucing aku mati. Kucing aku yang mencret kak ini semua. Tiba-tiba gak bisa datang, martabak lu makan sendiri kan. Loh itu kejadian sama gue. Gue waktu pertama kali gue bikin live kayak kalian, live ya. Gue undang semua 20 orang. Lah gue siapin konsumsinya berapa kalau gue undang 20 orang? 20. Karena udah sore, udah malam, tukang bakso gue bilang, Pak tek ya 20 mangkok. Akhirnya dia bawa apa? Gerobak ya. Karena udah mau habis, sisa tinggal punya gue. Dia bawa gerobak ya, 20 dia masak. Jam 6 sore. Kok cuma kalian berdua? Saya dan Pastor Gabriel berdua di rumah saya. Ini belum ada. Puji Tuhan ada nambah 1. Sahabat saya namanya Bang Sofian. Dokter Sofian. Bertiga. Kita tungguin sampai jam 7. Gak ada yang datang. Kita chat. Belum ada chat dulu. Kita bingung kan gimana ini ya. Yaudah akhirnya tau gak apa? 20 bakso. Kita makan bertiga. Makanya gue tuh GBI banget. Gendut bulet imut. Coba bangun live. Gak gampang, betul gak? Mana gue introvert lagi kok. Mau introvert, mau extrovert, mau ambivert, mau ambeien, terserah. Tapi gue pengen tahu, kesetiaan itu harus keluar dari comfort zone. Terakhir ya, yang ketiga, pemain musik udah naik nih. Males deh. Diusir nih gue, diusir. Oke lah, fine. Yang ketiga, yang terakhir ya. Respon yang salah adalah respon gagal paham. Sadar gak bahwa ternyata saat kita baca Alkitab ini sungguh-sungguh ya. Saat mereka menerima talenta dan menghasilkan talenta. Talentanya diminta balik gak sama tuannya? Diminta. Yang 5 udah siapin 10 nih. 10 dong gue. Ya udah sini kembaliin. Dia kembaliin. Tapi respon hamba yang ketiga gagal paham. Dia bilang hamba ini tahu bahwa Tuhan ini Tuhan yang jahat. Kamu menabur di tanah yang kamu tidak tabur. Kamu cuma mau ambil keuntungan. Kalau dipikir-pikir ya, dia juga mau ambil keuntungannya. Dia berharap kalau satu ini, ya yang lain udah dapat 10, gue cuma dapat 2. Itu mental misunderstanding. Sadari ya, bahwa pelayanan dan kesetiaan kita, hasilnya bukan untuk kita. Hasilnya untuk Tuhan. Makanya hari ini kesetiaanmu jangan diukur dari berkatnya.
Kesetiaanmu jangan diukur dari hebatnya kamu. Kesetiaan kamu jangan diukur dari kesuksesan kamu. Kesetiaan kamu jangan diukur dari perasaan kamu. No. Tapi kesetiaan kamu berasal dari cuma satu. Kamu mengerti semuanya punya Tuhan. Kamu setia. Makanya jangan hidup dari perasaan. Nih gue kasih tau ya, cewek-cewek, cowok-cowok. Hidup jangan dari perasaan. Hidup jangan ikutin apa kata hati. Hiduplah ikut apa kata Tuhan. Kalau ikutin perasaan nih siang-siang begini udah mau hujan, enaknya ngebakso abis itu tidur. Kalau ikutin apa kata hati, hati suruh tonjok, lu tonjok orang. Betul gak? Ditonjok balik, betul gak? Karena ikutin perasaan, kesel. Tapi ikut apa kata Tuhan. Tahu apa kata Tuhan? Kalau kamu dipukul, balas, bilangin, nih pipi gua satu lagi. Sampai bonyok dah. Tapi itu apa kata Tuhan? Demikian juga hidup ini. Jangan gagal paham. Semua hasil kesetiaanmu untuk Tuhan. Mau gak hari ini saat kita nanti mati, kita udah main musik, main bass, main drum, kita setia melayani Tuhan, kita setia ikut Tuhan. Saat kita nanti mati, kita ke sorga. Kita berani gak ngomong gini, Tuhan, hidup gue udah mirip belum sama hidup lo? Tuhan, udah mirip belum? Tuhan, udah setia belum gue? Gue berdoa, biar mulai hari ini kita punya doa itu. Biar aku semakin serupa sama Tuhan. Lebih dari berkat, lebih dari harta, yang aku inginkan setia sama Tuhan. Finish strong.